Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Irfa. Hari ini kita akan menyelami kisah yang penuh kejutan tentang sebuah warisan yang menentukan nasib dan sebuah amplop yang sanggup membalikkan keadaan dalam sekejap. Ini adalah cerita tentang Vera, seorang anak tiri yang ketenangan hatinya diuji oleh keangkuhan Bu Fitri. Siapa sangka, di balik sikap pasifnya, Vera menyimpan kartu as yang ia dapatkan langsung dari mendiang ayahnya. Siapkah Anda menyaksikan bagaimana martabat diinjak, lalu kekuasaan sejati diungkap? Sebelum kita mulai, yuk tunjukkan dukungan Anda. Like video ini sekarang juga, subscribe ke channel Cerita Irfa, dan jangan lupa komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Mari kita saksikan bersama permulaan dari babak baru yang mengubah segalanya. Vera menyandarkan kepalanya ke bingkai jendela besar, menatap kebun mawar yang sedang bermekaran. Aroma English rose yang lembut seharusnya bisa menenangkan, namun tidak bagi Vera. Udara di rumah ini terasa dingin, tidak peduli seberapa mahal pemanas ruangan yang dipasang. Selama 2 tahun terakhir, sejak ayahnya pergi, rumah mewah bergaya Mediterania ini telah berubah menjadi penjara berlapis emas. Di ujung koridor, suara berderap sepatu branded dan celotehan yang selalu bernada meremehkan mulai terdengar. Itu Bu Fitri, ibu tiri Vera, bersama putrinya, Lucy. Mereka selalu muncul bersama, layaknya sepasang predator yang sedang berpatroli di wilayah kekuasaannya. Vera menarik napas, menegakkan punggungnya, bersiap menghadapi sapaan pagi yang sudah bisa ia tebak. Lihat, Lucy. Gadis ini lagi-lagi melamun di jendela, suara Bu Fitri terdengar nyaring, memantul di lantai marmer yang mengkilap. Lucy terkikik pelan, memamerkan tas tangan barunya yang harganya setara dengan gaji bulanan Vera jika ia bekerja di perusahaan biasa. Mungkin dia sedang meratapi nasib, ibu. Atau mungkin sedang membayangkan betapa beruntungnya dia karena kita masih mengizinkannya tinggal di sini. Vera berbalik perlahan, memberikan senyum tipis yang terasa lebih seperti topeng. Selamat pagi, Bu Fitri, Lucy. Saya hanya menikmati udara pagi. Bu Fitri berjalan mendekat, tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Vera mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan yang selalu mendahului serangkaian kalimat yang bertujuan untuk merendahkan dan mengingatkan Vera akan posisinya. Menikmati udara pagi? Jangan lupa, Vera. Udara yang kau hirup, makanan yang kau makan, bahkan bunga mawar yang kau nikmati wanginya itu, semua ada karena jasa kami. Bu Fitri menekankan kata jasa, seolah itu adalah gelar kehormatan yang ia sandang sendiri. Kau pikir rumah sebesar ini bisa terawat tanpa pengorbanan? Aku adalah orang yang mengurus rumah ini, mengelola semua tagihan, dan memastikan aset peninggalan ayahmu tidak ludes setelah ia tiada. Harusnya kau berterima kasih, bukan malah bermalas-malasan. Vera memilih diam. Memberikan respons hanya akan memancing perdebatan panjang yang tidak akan pernah ia menangkan. Dalam kamus Bu Fitri, diam berarti pengakuan. Dengar, Vera, Lucy ikut menyela, suaranya dibuat seolah-olah sedang menasihati, padahal isinya adalah penghinaan. Aku dan ibu sudah berbaik hati. Kami bisa saja menjual rumah ini dan membagi warisan sesuai hukum, yang mungkin hanya akan menyisakan sedikit untukmu. Tapi kami memilih untuk menjaga stabilitas. Jadi, setidaknya tunjukkan sedikit inisiatif. Bantulah mengurus rumah atau cari pekerjaan yang layak, jangan hanya menjadi bayangan di sini. Vera tahu, Lucy tidak benar-benar peduli. Tujuan mereka adalah membuat Vera merasa tidak nyaman, merasa berutang budi, dan perlahan-lahan menyerahkan sisa-sisa kendali yang ia miliki. Sejak ayah Vera meninggal,
Bu Fitri telah mengambil alih peran kepala keluarga, menguasai kartu kredit, buku cek, dan mengklaim dirinya sebagai pelaksana wasiat. Vera, yang saat itu masih berduka dan terlalu muda untuk berurusan dengan hukum yang rumit, terpaksa menurut. "Saya mengerti, Bu Fitri. Saya akan membantu apa yang saya bisa," jawab Vera singkat, berusaha menjaga agar suaranya tidak bergetar. Bu Fitri mendengus, merasa menang. "Bagus. Karena besok adalah hari peringatan 2 tahun kepergian ayahmu. Aku ingin rumah ini sempurna. Jangan sampai ada debu sekecil apapun yang merusak suasana. Dan jangan lupa, nanti malam kita ada tamu penting dari rekan bisnis ayahmu. Berlakulah sopan dan ingat tempatmu." Vera mengangguk. Ia sudah terbiasa menjadi dekorasi yang harus diam, tersenyum, dan sesekali menyajikan minuman di acara-acara sosial Bu Fitri. Setelah Bu Fitri dan Lucy berlalu, Vera berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Kamar itu adalah satu-satunya tempat ia merasa aman. Di dalam, ia duduk di meja belajarnya yang rapi. Ia membuka sebuah laci tersembunyi. Dari sana, ia mengambil sebuah buku harian lusuh milik ayahnya dan sebuah amplop putih yang telah disegel rapat. Amplop itu, yang bertuliskan "hanya untuk Vera", dibuka pada 2025-11-07, adalah satu-satunya alasan Vera masih bertahan dalam permainan sandiwara Bu Fitri. Tepat hari ini, Vera telah memenuhi batas waktu yang ditetapkan ayahnya dalam surat wasiat itu. Ia telah bersabar, mengamati, dan mengumpulkan semua bukti tentang cara Bu Fitri mengelola warisan yang sebenarnya tidak berhak ia sentuh. Ayahnya, yang selalu cerdas, telah menyiapkan skenario ini. Beliau tahu bahwa watak serakah Bu Fitri akan muncul begitu beliau tiada. Malam itu, jamuan makan malam berjalan tegang. Bu Fitri sibuk memamerkan perhiasan barunya dan berbicara tentang rencananya memperluas bisnis peninggalan suaminya. Lucy sesekali menyindir Vera yang hanya duduk diam di pojok. Vera hanya tersenyum samar. Di dalam tas kecilnya, ada salinan legal dari dokumen wasiat ayahnya yang asli. Vera menunggu saat yang tepat untuk memicu klimaks yang akan mengubah segalanya, sesuai dengan instruksi yang baru ia baca beberapa jam yang lalu dari amplop ayahnya. Vera tahu, permainan ini akan segera berakhir. Bu Fitri akan mengira ia menang, padahal ia baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri. Vera merasa lega. Tekanan yang selama 2 tahun membebani pundaknya kini berganti menjadi energi dingin yang memompa semangatnya. Ia hanya perlu menunggu. Besok, hari peringatan wafat ayahnya, akan menjadi panggung di mana semua topeng akan dibuka. Vera tidak lagi takut pada kekuasaan Bu Fitri, karena ia tahu kekuasaan sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang berteriak. Bu Fitri menoleh ke arah Vera dengan pandangan meremehkan. "Vera, tolong ambilkan anggur di lemari pendingin. Dan pastikan gelasnya bersih, jangan sampai tamu kita melihat ada bekas lipstik murahanmu di sana." Vera bangkit tanpa ekspresi, lalu berjalan ke dapur. Perkataan Bu Fitri sudah tidak lagi melukai, hanya menjadi konfirmasi bahwa semua yang ia rencanakan sudah tepat. Ketika ia kembali membawa sebotol anggur mahal, Vera menatap Bu Fitri lurus-lurus. Ia tidak lagi melihat ibu tiri yang kejam, melainkan pion yang sudah siap didorong. Pagi setelah jamuan makan malam yang tegang, Vera meninggalkan rumah sebelum Bu Fitri dan Lucy terbangun. Ia mengenakan pakaian kasual, berusaha sebisa mungkin tidak menarik perhatian penjaga keamanan di gerbang. Hari ini, ia tidak sedang menjalankan perintah, melainkan menjalankan misi. Misi ini adalah kunci untuk mengakhiri 2 tahun penderitaan dan penantiannya. Tujuan Vera adalah sebuah kantor hukum yang terletak di kawasan bisnis lama kota,
jauh dari gemerlap pusat perbelanjaan tempat Bu Fitri biasa menghabiskan waktu. Kantor itu milik Om Herman, adik kandung ayah Vera dan satu-satunya orang yang dipercaya ayahnya untuk mengurus wasiat terakhirnya. Vera berjalan cepat, rasa gugup bercampur dengan determinasi yang kuat. Setelah membaca amplop ayahnya, ia tahu waktu yang ia miliki sangat sempit. Om Herman menyambut Vera di ruangannya yang dipenuhi buku-buku hukum kuno. Pria paruh baya itu memiliki mata yang hangat, mengingatkan Vera pada tatapan teduh ayahnya. Ia adalah perwujudan keadilan dan janji terakhir yang tersisa dari sosok sang ayah. "Kau datang tepat waktu, Vera," ucap Om Herman, suaranya tenang namun ada nada urgensi di sana. Ia menutup pintu ruangannya rapat-rapat, memastikan privasi mereka terjamin. Vera duduk, jantungnya berdebar. "Saya sudah membaca surat ayah, Om. Tapi saya belum sepenuhnya mengerti mengapa hari ini menjadi batas akhirnya. Dan mengapa ayah menyuruh saya untuk diam dan bersabar selama 2 tahun ini." Om Herman menggeser sebuah map coklat tua di atas meja, yang berisi salinan legal dan terlegalisir dari wasiat ayah Vera. "Ayahmu adalah pria yang sangat teliti, Vera. Beliau tahu persis watak kakak iparnya, Bu Fitri. Beliau juga tahu kalau setelah kepergiannya, Bu Fitri pasti akan mencoba mengambil alih segalanya. Jadi, 2 tahun ini adalah ujian?" tanya Vera. Om Herman mengangguk. "Lebih dari sekadar ujian, ini adalah syarat hukum yang beliau susun dengan sangat cerdas. Di dalam wasiat ini, ada klausul khusus yang tidak diketahui siapapun, termasuk Bu Fitri, yang baru bisa diaktifkan setelah 2 tahun wafatnya ayahmu. Dan tanggal aktivasi itu jatuh tepat pada hari ini." Om Herman menunjuk sebuah paragraf rumit di dokumen wasiat. "Ayahmu menuntutmu untuk berdiam diri, mengamati, dan mengumpulkan semua bukti kelalaian atau penyalahgunaan harta oleh Bu Fitri selama masa pengurusan warisan sementara. Jika kau bereaksi terlalu cepat atau emosi, ayahmu khawatir Bu Fitri bisa memutarbalikkan fakta di pengadilan, mengingat Bu Fitri memiliki pengaruh sosial yang cukup kuat." Vera terdiam, menyadari betapa jauh ayahnya berpikir ke depan. Selama 2 tahun dihina, direndahkan, dan dianggap beban, Vera sebenarnya sedang menjalankan tugas yang paling krusial. Lalu, mengapa harus hari ini? Vera mendesak. "Ayahmu memasukkan sunset clause atau garis batas waktu pada wasiat tersebut. Klausul ini menyatakan bahwa jika kau, sebagai pewaris utama, tidak hadir hari ini untuk mengaktifkan wasiat dan memenuhi persyaratan terakhir, maka seluruh harta warisan secara otomatis akan dialihkan ke lembaga amal yang ia dirikan. Itu adalah cara ayahmu memastikan bahwa harta benda yang ia kumpulkan tidak akan pernah jatuh ke tangan yang salah, siapapun itu," jelas Om Herman. Vera merasakan getaran dingin menjalar di punggungnya. Ini adalah pertaruhan yang luar biasa besar. Ayahnya tidak hanya menguji kesabaran Vera tetapi juga memberi Vera tanggung jawab yang berat, bertindak hari ini atau kehilangan segalanya. Bu Fitri saat ini mengira ia adalah pengurus yang sah, kan? Tanya Vera, suaranya kini lebih tegas. "Persis. Bu Fitri saat ini berstatus sebagai wali pengurus sementara. Ia hanya memiliki hak untuk mengelola, bukan memiliki. Selama 2 tahun ini, kami, tim hukum, telah mengawasinya. Dan seperti yang ayahmu duga, ia melakukan banyak sekali kelalaian dan penyalahgunaan wewenang." Om Herman mengambil map lain. "Di sini ada laporan detailnya. Bu Fitri sering menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan bisnis, membeli barang-barang mewah, dan yang paling parah, ia telah mulai merencanakan penjualan aset properti terbesar ayahmu di luar kota, tanpa izin atau sepengetahuanmu, Vera." Vera mengepalkan tangannya.
Rasa kesal yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan jalur pembenarannya. Bu Fitri tidak hanya kejam secara emosional, tetapi juga korup secara finansial. Apa persyaratan terakhirnya, Om? Vera bertanya, bersiap menerima instruksi. Persyaratan terakhir ayahmu sangat unik, Vera, dan sangat pribadi. Ayahmu ingin kau melakukan showdown di rumah, di depan Bu Fitri dan Lucy, pada hari ini. Beliau ingin kau menyerahkan surat wasiat asli setelah Bu Fitri melakukan satu tindakan agresif terakhir terhadapmu. Ayahmu ingin Bu Fitri merasakan kejutan pahit, menyadari bahwa ia baru saja menghina orang yang ternyata memegang kendali penuh atas nasibnya. Om Herman tersenyum kecil. Ayahmu tahu, jika Bu Fitri mendadak sadar bahwa ia akan kehilangan segalanya, ia pasti akan mengusirmu dengan kasar dan emosional. Itulah pemicunya. Dan itulah yang harus kau lakukan hari ini. Memicu ledakan emosi Bu Fitri. Vera mengangguk, semua kepingan teka-teki kini tersusun rapi. Ia mengerti mengapa Bu Fitri semalam terlihat sangat gelisah, memamerkan kekayaannya seolah-olah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia adalah pemilik yang sah. Kehadiran tamu penting semalam mungkin adalah persiapan Bu Fitri untuk memuluskan rencana penjualan aset. Om Herman menyerahkan amplop tebal yang berisi dokumen-dokumen penting, termasuk wasiat yang sah dan surat kuasa penuh Vera. Ingat Vera, saat ini kau adalah penguasa. Kau memiliki kontrol penuh atas rumah itu, perusahaan, dan seluruh aset. Begitu dokumen ini kau serahkan, status Bu Fitri langsung berubah dari wali pengurus sementara menjadi penyewa tanpa bayaran. Kau yang menentukan segalanya. Vera menyimpan amplop itu dengan hati-hati di tasnya. Ia merasa beban di pundaknya terangkat, digantikan oleh kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi Vera yang pasif dan penurut, tetapi Vera, pewaris sah dan pengendali takdirnya. Saya akan pulang, Om. Dan saya akan memastikan permainan ini berakhir hari ini juga, sesuai dengan rencana ayah, kata Vera, matanya bersinar penuh arti. Hati-hati, Vera. Begitu Bu Fitri tahu kebenarannya, ia akan sangat marah. Tapi ingat, kau di pihak yang benar dan hukum ada di pihakmu. Hubungi saya begitu semuanya selesai, Om Herman mengingatkan. Vera pamit dan meninggalkan kantor hukum itu dengan langkah mantap. Ia kembali ke mobilnya. Di dalam mobil, ia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Wajahnya yang biasa terlihat lelah kini terlihat bersemangat. Ia tahu, ketika ia kembali ke rumah itu, ia tidak lagi datang sebagai anak tiri yang menumpang. Ia datang sebagai pemilik. Dan inilah yang membuat hati Vera berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan pembebasan yang sudah di depan mata. Vera tiba kembali di rumah tepat saat matahari mulai meninggi. Kehadirannya yang tiba-tiba di pagi hari, setelah menghilang tanpa izin, memicu kehebohan kecil di antara para pelayan yang tahu betul betapa sensitifnya Bu Fitri mengenai jadwal dan keberadaan Vera. Vera hanya tersenyum tipis dan bergegas masuk ke kamarnya. Ia harus menyimpan amplop wasiat itu di tempat yang sangat aman sampai saat klimaks tiba. Di sisi lain rumah, tepatnya di ruang kerja ayah Vera yang kini diklaim sebagai wilayah kekuasaan Bu Fitri, suasana pagi itu tidak kalah tegang. Bu Fitri sedang duduk di kursi kulit mewah, dikelilingi tumpukan dokumen keuangan perusahaan. Ia tampak gusar, bukan karena pekerjaan, melainkan karena ada yang mengganjal pikirannya. Lucy, kesini sebentar, panggil Bu Fitri dengan nada memerintah. Lucy yang sedang sibuk memilih outfit untuk sore hari, berjalan malas-malasan mendekati ibunya. Ada apa, Bu? Aku sedang sibuk. Sibuk apa?
Sibuk menghabiskan uang warisan yang belum tentu 100% milik kita? Duduk dan dengarkan Ibu. Bu Fitri menunjuk sebuah berkas tagihan yang tergeletak di meja. Lihat ini. Tagihan dari bengkel spesialis mobil mewah yang notabene adalah mobil ayah tirimu sebulan yang lalu. Tapi ada satu item yang mencurigakan. Lucy mengambil berkas itu. Apa ini? Pembelian komponen mesin impor khusus? Memangnya kenapa, Bu? Ayah kan memang suka barang langka. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, ini bukan tagihan perawatan rutin. Ini adalah pembelian komponen custom yang sangat mahal, dan yang paling aneh, pembelian ini dilakukan atas nama Vera. Bu Fitri mendesis, matanya menyipit. Kenapa Vera? Dia tidak mengemudi, dan dia tidak pernah peduli dengan mobil ini. Bu Fitri meyakini bahwa semua uang peninggalan ayah Vera berada di bawah kontrol penuhnya. Ia menganggap Vera tidak memiliki akses finansial yang independen. Namun, tagihan ini membuktikan sebaliknya. Kecurigaan langsung menusuk Bu Fitri. Jangan-jangan Vera sudah mulai diam-diam menghamburkan uang ayahnya. Mungkin dia diam-diam menjual sesuatu, Bu, spekulasi Lucy. Atau mungkin dia memiliki tabungan yang kita tidak tahu. Tidak mungkin. Aku sudah mengecek semua rekeningnya. Sisanya hanya saldo minimal. Kecuali. Bu Fitri mengetuk-metuk jarinya di meja. Kecuali dia mulai mencairkan aset-aset yang kusimpan di bank terpisah. Atau dia sudah berhasil meyakinkan beberapa orang penting di perusahaan untuk membantunya. Kecemburuan dan rasa terancam langsung menguasai Bu Fitri. Selama 2 tahun, ia telah membangun ilusi bahwa ia adalah penguasa tunggal atas warisan tersebut. Jika Vera, si anak tiri yang dianggap bodoh dan pasif, mulai menunjukkan inisiatif finansial, itu berarti kekuasaan Bu Fitri sedang terancam. Kita tidak bisa membiarkan ini. Semakin lama dia di sini, semakin besar dia akan berusaha merebut kembali apa yang sudah seharusnya menjadi milik kita, ujar Bu Fitri, kata-katanya penuh kepemilikan. Kita harus segera menyingkirkannya, sebelum dia membuat masalah hukum yang rumit. Lucy tersenyum licik. Aku setuju, Bu. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak bisa sekadar mengusirnya. Dia punya hak tinggal sampai ada keputusan warisan yang sah. Justru itu kuncinya, potong Bu Fitri, matanya memancarkan ide jahat. Kita akan membuatnya pergi atas kemauannya sendiri. Kita akan membuat dia jijik dan malu dengan perlakuan kita, sampai dia merasa lebih baik meninggalkannya. Bu Fitri kemudian merumuskan rencana pengusiran emosional. Ia akan menggunakan cara paling merendahkan, uang tunai. Ia berencana melemparkan sejumlah uang ke wajah Vera, menyatakan bahwa itu adalah kompensasi terakhir, dan secara eksplisit memutuskan semua ikatan kekeluargaan. Tujuannya adalah memicu kemarahan Vera hingga Vera memilih untuk pergi dan tidak lagi mengklaim hak apapun. Kita akan melakukannya hari ini juga. Tidak ada lagi penundaan. Setelah jam makan siang, aku ingin kita berdua siap. Aku akan mengumpulkan uang tunai yang cukup, yang akan membuatnya merasa hina. Bu Fitri berdiri, menunjukkan dominasinya. Aku harus memastikan dia tahu bahwa tanpa ayahnya, dia hanyalah sampah di rumah ini. Sementara Bu Fitri sibuk di ruang kerja, Vera sedang berada di dapur, diam-diam berbicara melalui ponsel dengan Om Herman. Om, saya sudah siap. Bu Fitri terlihat sangat gelisah pagi ini. Saya rasa ada sesuatu yang memicu kemarahannya, dan dia mungkin akan bertindak lebih cepat dari yang kita duga, bisik Vera. Bagus, Vera. Itu berarti rencananya berjalan. Ingat instruksiku, kau harus bersikap pasif,
biarkan dia melancarkan serangan verbal dan fisik, pelemparan uang. Itu adalah kunci pemicu yang akan membenarkan tindakanmu nanti, jawab Om Herman dari seberang telepon. Amplopnya sudah saya siapkan. Om, apakah Ibu dan Lucy akan benar-benar tinggal di sini selama setahun tanpa bantuan finansial? Itu terdengar. Vera ragu. Itu adalah bagian paling cerdas dari wasiat ayahmu, Vera, jeda Om Herman. Ayahmu tidak ingin membalas dendam, tapi beliau ingin memberi mereka pelajaran tentang nilai kerja keras dan kesederhanaan. Dengan mengizinkan mereka tinggal di rumah ini, milikmu, mereka terpaksa menanggung biaya operasional rumah mewah ini tanpa uang kas perusahaan yang biasa mereka hamburkan. Biaya listrik, air, pajak properti, itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi mereka yang terbiasa hidup foya-foya. Itu adalah hukuman yang adil. Vera tersenyum. Ayahnya tidak hanya melindungi warisan, tetapi juga mengajarkan sebuah pelajaran hidup yang mendalam. Bu Fitri akan mendapatkan rumah mewah, tetapi tidak ada uang untuk menjalankannya. Itu adalah ironi yang sempurna. Setelah menutup telepon, Vera kembali ke ruang tengah. Ia melihat Bu Fitri dan Lucy sudah menunggunya. Wajah Bu Fitri memancarkan aura permusuhan yang dingin. Bu Fitri memegang sebuah amplop besar berwarna coklat di tangannya, yang terlihat sangat tebal dengan tumpukan uang tunai. Vera tahu, panggung sudah siap. Ia melangkah maju dengan hati yang tenang, siap untuk menerima hinaan terakhir sebelum ia mengubah peran dari korban menjadi pemilik takdir. Siang itu, udara di ruang tengah terasa berat dan hening. Bu Fitri dan Lucy berdiri berhadapan dengan Vera. Matahari yang bersinar melalui jendela tidak mampu menghangatkan suasana, justru menonjolkan ekspresi dingin dan penuh permusuhan di wajah Bu Fitri. Bu Fitri memegang amplop coklat tebal berisi uang tunai, seolah itu adalah senjata pamungkasnya. Vera berdiri tegak, tangannya di samping tubuh. Di balik ketenangan wajahnya, jantung Vera berdetak perlahan namun pasti. Ia tahu, saat yang dinanti-nantikan oleh ayahnya telah tiba. Semua penderitaan dan kesabaran 2 tahun terakhir akan mencapai puncaknya di momen ini. Di dalam tas kecilnya, amplop wasiat ayah Vera terasa dingin, siap untuk diserahkan. Vera, mari kita akhiri sandiwara ini, ujar Bu Fitri, suaranya pelan tapi penuh otoritas yang dibuat-buat. Lucy berdiri sedikit di belakang ibunya, siap menyaksikan apa yang ia anggap sebagai kemenangan telak. Ia ingin melihat Vera hancur, terkejut, dan memohon. Sandiwara apa yang ibu maksud, Bu Fitri? Tanya Vera, nadanya datar, tanpa emosi. Jangan pura-pura bodoh, Bu Fitri mendengus menghina. Aku tahu kau sedang mencoba mencairkan beberapa aset rahasia ayahmu. Tapi kau terlambat. Aku sudah mendahuluimu. Dan aku sudah lelah dengan kehadiranmu yang hanya menjadi beban dan duri di rumah ini. Bu Fitri mengambil langkah maju. Ekspresinya berubah menjadi lebih kejam. Aku sudah muak berpura-pura menjadi ibu yang baik. Kita bukan keluarga. Kita tidak punya ikatan darah. Dan kau tidak pantas mendapatkan belas kasihan apapun lagi. Ia mengangkat amplop berisi uang tunai itu, mengocoknya sedikit agar Vera mendengar gemerincingnya, sebuah upaya untuk menambah penghinaan. Vera tetap diam, tatapannya tidak goyah, seolah sedang menonton sebuah drama yang skenarionya sudah ia hafal di luar kepala. Ini, kata Bu Fitri, nadanya meremehkan. 5 juta rupiah tunai. Ambillah. Ini adalah sisa belas kasihan terakhir yang bisa kuberikan padamu. Jumlah ini cukup untuk biaya sewa kos-kosan murahan dan bertahan hidup selama sebulan atau 2 bulan. Lalu,
Bu Fitri melakukan hal yang sudah diantisipasi Vera dan Om Herman. Ia melemparkan lembaran-lembaran uang tunai itu tepat ke wajah Vera. Ambil uang ini, dan mulai hari ini, urus dirimu sendiri. Aku bukan ibumu, teriak Bu Fitri, meluapkan semua kemarahan dan rasa terancam yang ia rasakan sejak melihat tagihan aneh di bab 3. Lembaran-lembaran uang itu berhamburan di sekitar Vera, beberapa jatuh ke rambutnya, dan sebagian besar berserakan di lantai marmer yang mengkilap. Lucy tertawa kecil, puas melihat adegan dramatis yang penuh penghinaan ini. Mereka mengira Vera akan menangis, berteriak, atau setidaknya membalas dengan kata-kata kasar. Namun, reaksi Vera justru meleset jauh dari dugaan Bu Fitri. Vera tidak marah. Ia tidak menangis. Wajahnya tetap tenang, bahkan terkesan damai. Vera memejamkan mata sesaat, seolah sedang menyerap penghinaan itu, mengubahnya menjadi kekuatan. Kemudian, ia membuka matanya, dan di sana tidak ada kesedihan, melainkan cahaya kemenangan yang dingin. Vera membungkuk, dengan sangat tenang ia mulai memunguti lembaran-lembaran uang 1 juta rupiah yang berserakan di kakinya. Gerakannya lambat dan penuh perhitungan. Setiap lembar uang yang ia ambil seolah menjadi penekanan atas kontrol yang kini ia miliki. Bu Fitri terkejut melihat Vera tidak terpancing. Kenapa kau mengambilnya? Apa kau sebegitu miskinnya hingga harus memungut uang sisa yang kulempar? Cibir Bu Fitri. Vera selesai memungut semua uang tunai itu, total 5 juta rupiah. Ia merapikannya dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Bu Fitri, ucap Vera, suaranya lembut namun memiliki kekuatan yang menusuk. Bu Fitri mengerutkan dahi. Terima kasih? Kau harusnya marah dan pergi dari sini. Tidak, saya harusnya berterima kasih, balas Vera. Terima kasih telah menyediakan pemicu yang ayah saya butuhkan. Sambil berbicara, Vera mengeluarkan amplop tebal berwarna krem dari tasnya. Amplop ini jauh lebih elegan dan formal daripada amplop coklat berisi uang tunai yang dilempar Bu Fitri tadi. Ibu menyuruh saya untuk mengurus diri saya sendiri, kan? Dan ibu menyuruh saya pergi karena ibu bukan ibu saya. Vera maju selangkah. Baiklah. Saya mengerti. Dan sebagai balasan, saya ingin menyerahkan ini. Mungkin ibu harus mengurus diri ibu sendiri juga mulai sekarang. Vera menyerahkan amplop krem itu tepat ke tangan Bu Fitri. Gerakannya lugas dan tegas. Amplop itu terasa berat, berisi dokumen hukum yang membuat tangan Bu Fitri merasakan aura otoritas yang aneh. Bu Fitri menerima amplop itu dengan bingung, amarahnya tiba-tiba berganti dengan rasa penasarannya mendalam dan sedikit kecurigaan. Lucy mendekat, mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Apa ini? Surat PHK? Atau kau menyewa pengacara untuk menuntutku atas penghinaan? Bu Fitri mencoba meremehkan isinya, namun getaran di suaranya menunjukkan ia mulai merasa tidak nyaman. Buka saja, Bu Fitri, Vera tersenyum, senyum yang sama sekali tidak ada kehangatan di dalamnya, melainkan janji akan kehancuran yang tak terhindarkan. Di sana ibu akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan ibu, dan ibu akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini hidup dalam belas kasihan dan jasa orang lain. Bu Fitri membuka amplop itu dengan gerakan cepat dan kasar. Ia menarik keluar beberapa lembar dokumen tebal yang dijilid rapi. Pada lembar paling atas, terdapat kop surat kantor hukum ternama dan sebuah judul besar yang dicetak tebal. Saat Bu Fitri membaca judul tersebut, matanya langsung melebar sempurna. Seketika itu juga, warna darah seolah hilang dari wajahnya. Jantungnya mulai berdegup kencang, bukan karena marah,
tetapi karena syok murni. Bu Fitri mematung di tengah ruangan, matanya terpaku pada judul dokumen yang ia pegang. Lucy, yang semula tersenyum puas, kini mencondongkan tubuhnya ke depan, berusaha membaca sekilas isi berkas legal yang membuat ibunya kaku seketika. Bu Fitri mencengkeram dokumen itu begitu erat hingga jemarinya memutih. Judul di lembar paling atas itu berbunyi, Salinan Resmi Akta Wasiat dan Pernyataan Kepemilikan Harta atas nama almarhum Ayah Vera. Di bawah judul itu, terdapat tanda tangan resmi Om Herman, pengacara senior yang selama ini Bu Fitri anggap hanya mengurus urusan kecil. Rasa dingin menjalar di tengkuk Bu Fitri. Ia selalu mengira semua dokumen penting sudah ia amankan, dan yang ia kelola selama ini adalah wasiat sah yang menunjuknya sebagai pengurus utama tanpa batas waktu. Apa ini, Bu? Tanya Lucy, suaranya bergetar. Bu Fitri tidak menjawab. Ia mulai membalik halaman-halaman dokumen itu dengan tangan gemetar. Setiap paragraf yang ia baca, alih-alih memberinya kejelasan, justru semakin mendorongnya ke dalam jurang kekecewaan yang dalam. Ia mencari namanya, berharap menemukan klausul yang mengukuhkan dirinya sebagai pewaris utama atau setidaknya pengelola permanen. Ia menemukan namanya. Namun, bukan sebagai pewaris. Bu Fitri dan Lucy disebutkan di dalam dokumen itu sebagai pihak yang diberi amanah pengelolaan sementara di bawah pengawasan. Status yang selama 2 tahun ia gunakan untuk memamerkan kekuasaan, ternyata hanyalah status pelaksana yang dapat dicabut kapan saja. Tidak mungkin. Ini palsu. Dokumen yang sah ada di brankas. Bu Fitri berteriak, mencoba menenangkan diri dan meyakinkan Lucy. Vera hanya berdiri dengan tenang. Dokumen yang ibu maksud di brankas itu hanyalah draft awal yang sengaja ayah tinggalkan untuk mengulur waktu dan menguji kejujuran ibu, Bu Fitri. Ini adalah wasiat yang sah, yang didaftarkan secara rahasia di hadapan notaris dan disaksikan oleh Om Herman. Dokumen itu sudah terlegitimasi penuh hari ini. Bu Fitri mengabaikan Vera, mata tuanya kini berfokus pada halaman yang mencantumkan nama pewaris utama. Jantungnya terasa berhenti berdetak saat ia membaca dengan jelas nama yang tertulis di sana. Seluruh aset, properti, dan kepemilikan saham di perusahaan Exetie dan seluruh aset pribadi, secara tunggal dan penuh diwariskan kepada anak kandung saya, Vera. Jeritan tertahan lolos dari bibir Bu Fitri. Seluruh rumah, seluruh kekayaan, kapal pesiar kecil yang ia anggap miliknya, koleksi perhiasan berharga, bahkan saham mayoritas perusahaan yang sedang ia coba jual secara diam-diam, semuanya mutlak milik Vera. Selama 2 tahun ini, ia hidup, menghina, dan berfoya-foya di atas properti milik orang yang ia caci maki. Lucy, yang akhirnya berhasil membaca sekilas, tersentak mundur. Tidak. Ibu, tidak mungkin. Kita sudah berkorban banyak. Diam, Lucy, bentak Bu Fitri, ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia kembali memelototi Vera, matanya kini memancarkan kebencian yang murni. Kau sudah tahu ini sejak lama. Kau membiarkanku seperti orang bodoh. Kau sengaja membiarkanku mengurus semua ini agar kau tidak repot. Ayah yang meminta saya bersabar, Bu Fitri, jawab Vera, suaranya lembut namun tajam. Ayah ingin saya melihat apakah ibu memiliki sedikit pun kejujuran atau niat baik. Tapi yang saya lihat hanyalah kerakusan. Dan ayah sudah menduga itu. Bu Fitri meremas dokumen itu, ia ingin merobeknya, menghancurkannya, namun kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya terasa mencekiknya. Ia merasa lumpuh. 2 tahun investasi emosi dan finansialnya kini hilang dalam sekejap. Ia mengira ia sudah menguasai segalanya,
Padahal ia hanya menjadi boneka di atas panggung yang diatur oleh mendiang suaminya. Yang membuat Bu Fitri semakin terpuruk adalah realitas bahwa Vera tidak perlu repot berdebat dengannya. Vera tidak perlu menuntut. Vera hanya perlu menyerahkan dokumen itu, dan secara hukum, peran Bu Fitri sebagai wali pengurus sementara telah berakhir hari itu juga, tepat pada hari batas waktu yang ditentukan ayah Vera. Bu Fitri melirik amplop coklat berisi uang 5 juta rupiah yang baru saja Vera masukkan ke dalam tasnya. Ironi itu menusuknya. Uang yang ia lempar sebagai penghinaan kini terasa seperti uang receh, dan ironisnya, itu adalah uang dari Vera yang baru saja ia usir. Lalu, apa rencanamu sekarang? Kau akan mengusir kami ke jalanan? Kau akan membalas semua perbuatanku? Tantang Bu Fitri, nadanya berubah dari arogan menjadi panik yang tertutup kepura-puraan. Vera memandangnya. Tatapan Vera tidak menghakimi, melainkan menenangkan, dan justru itu yang membuat Bu Fitri semakin ketakutan. Saya tidak perlu mengusir ibu, Bu Fitri. Karena ayah sudah mengatur semuanya dengan sangat teliti, kata Vera. Wasiat ini belum selesai ibu baca. Vera menunjuk halaman terakhir yang selama ini dicari Bu Fitri. Bu Fitri kembali membaca, kini dengan harapan yang putus asa, berharap masih ada celah atau pengampunan di sana. Ia menemukan klausul yang dimaksud Vera, sebuah klausul yang bukan tentang pembalasan, melainkan tentang kesempatan. Bu Fitri menatap Vera, lalu kembali ke lembar wasiat itu, kini membaca dengan mata yang membara penuh keputusasaan. Ia mencari celah, bukti bahwa dokumen ini hanyalah tipuan belaka. Namun, cap notaris dan tanda tangan Om Herman begitu autentik, membuatnya terpaksa menerima kenyataan. Ia harus membaca bagian yang Vera tunjuk, berharap ada uang pesangon besar yang bisa menyelamatkannya. Klausul itu, yang terletak di bagian paling akhir dokumen, jauh dari kesan merusak atau menghukum. Judulnya sederhana, Klausul Pelajaran Hidup dan Kesempatan. Bu Fitri mulai membaca isinya dengan suara yang hampir tak terdengar, sesekali tersendat karena emosi yang meluap. Saya, nama ayah Vera, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, memberikan kesempatan kepada istri saya, Bu Fitri, dan putri tiri saya, Lucy, untuk melanjutkan tinggal di properti utama ini, untuk jangka waktu 1 tahun penuh terhitung sejak tanggal penetapan wasiat ini. Lucy menghela napas lega. Syukurlah, Bu. Kita tidak diusir. Kita masih bisa tinggal di sini. Bu Fitri masih menahan napas, ia tahu ayah Vera tidak akan memberikan hadiah tanpa pamrih. Ia membaca lagi dengan lebih teliti, dan di sanalah sebuah paragraf kecil yang mengandung racun yang sempurna. Namun, kesempatan tinggal ini diberikan dengan syarat dan ketentuan mutlak. Selama 1 tahun tersebut, mereka, Bu Fitri dan Lucy, harus mengurus diri mereka sendiri secara mandiri. Vera, sebagai pewaris utama, dilarang keras memberikan bantuan finansial dalam bentuk tunjangan, gaji, atau dana darurat untuk menutupi biaya operasional properti ini dan kebutuhan pribadi mereka. Semua biaya hidup, biaya pemeliharaan rumah, biaya utilitas, listrik, air, telepon, dan pajak properti sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka berdua. Bu Fitri menjerit kecil. Itu bukan jeritan senang karena diizinkan tinggal, melainkan jeritan ketakutan dan penyesalan. Tidak. Ini gila, teriak Bu Fitri, menjatuhkan dokumen itu. Kau tahu berapa biaya operasional rumah sebesar ini per bulan? Ratusan juta. Listrik, pendingin, gaji para pelayan, perawatan kebun mawar yang boros air ini. Bagaimana mungkin kami bisa membayarnya tanpa akses ke rekening perusahaan? Lucy kini mengerti. Matanya terbelalak melihat rumah mewah yang selama ini menjadi lambang kekuasaan mereka,
kini berubah menjadi beban keuangan yang tak tertanggulangi. Vera melangkah ke depan dan mengambil dokumen yang dijatuhkan Bu Fitri. Ia merapikannya dengan tenang. Ayah sudah memikirkannya, Bu Fitri. Beliau ingin ibu belajar. Selama ini, ibu hanya menggunakan uang tunjangan yang berasal dari hasil kerja keras ayah, tanpa pernah tahu bagaimana rasanya mencari uang itu sendiri, apalagi mengurus pengeluaran yang sebenarnya. Tapi kau bisa saja mencabut klausul itu. Kau pewarisnya. Kau bisa bernegosiasi, pinta Bu Fitri. Nada bicaranya kini merosot menjadi permohonan yang putus asa. Saya tidak bisa, Bu Fitri, jawab Vera, dingin. Di klausul berikutnya disebutkan, jika saya melanggar aturan ini, walau hanya memberikan 1 rupiah pun, maka seluruh warisan akan batal demi hukum dan langsung dialihkan ke lembaga amal yang ayah dirikan, sesuai dengan yang Om Herman jelaskan tadi. Ayah memastikan bahwa tidak ada negosiasi atau pengampunan di sini. Ini adalah keputusan terakhirnya. Ketakutan memukul Bu Fitri seperti gelombang tsunami. Ia menyadari konsekuensi dari nasibnya. Ia dan Lucy terbiasa menghabiskan uang jutaan rupiah hanya dalam sehari untuk belanja dan makan di restoran mewah. Sekarang, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus mempertahankan gaya hidup mewah di rumah yang terlalu besar dengan 0 penghasilan selama 1 tahun penuh, dan Vera, si pemilik sah, tidak akan menolong. Kau pasti senang, Vera. Kau pasti merasa menang melihat kami menderita, kata Bu Fitri dengan suara pahit. Vera membalas tatapan itu, kali ini ada sedikit kesedihan di matanya. Saya tidak senang, Bu Fitri. Saya hanya memenuhi wasiat ayah saya. Ayah tidak ingin membalas dendam, beliau hanya ingin ibu belajar arti tanggung jawab. Dan ingat, uang 5 juta yang ibu lemparkan ke saya tadi, itu hanya cukup untuk membayar listrik selama 3 hari di rumah ini. Bu Fitri tiba-tiba teringat uang tunai yang ia lempar dengan begitu sombong. 5 juta rupiah. Ia menganggapnya sebagai koin sisa. Sekarang, ia sadar betapa berharganya uang itu, dan ia telah melemparkannya ke wajah orang yang baru saja menjadi pemilik sah rumah yang ia tinggali. Penghinaan itu berbalik 180 derajat. Dan saya punya kabar baik untuk ibu, tambah Vera. Wasiat ini juga menyebutkan bahwa karena status ibu dan Lucy sebagai penyewa, sementara, semua pelayan, termasuk kepala pelayan dan koki, akan saya berhentikan per hari ini. Biaya gaji mereka terlalu mahal, dan itu menjadi tanggung jawab saya. Ibu dan Lucy harus mengurus rumah ini dan memasak sendiri. Ibu menyuruh saya mengurus diri sendiri, kini giliran ibu. Bu Fitri terhuyung mundur. Kaki Lucy terasa lemas, ia terduduk di sofa mewah. Membayangkan harus mencuci piring, menyapu lantai, dan membersihkan kamar mandi, apalagi memangkas kebun mawar yang luas, membuat Lucy panik. Mereka selama ini hanya tahu cara memberi perintah, bukan cara bekerja. Vera menoleh, melirik jam dinding. Waktunya sudah habis. Ia harus pergi sekarang, sebelum air mata Bu Fitri dan Lucy membuatnya goyah. Selamat tinggal, Bu Fitri. Saya harap ibu dapat mengambil pelajaran dari kesempatan yang ayah berikan ini, kata Vera. Ia berjalan menuju pintu utama, meninggalkan Bu Fitri dan Lucy yang masih tergagap dengan lembaran wasiat di tangan mereka, menyadari bahwa rumah mewah itu, yang mereka anggap sebagai mahkota, telah menjadi penjara finansial bagi mereka. Vera mengambil kuncinya, ia bebas. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah mewah itu setelah Vera melangkah keluar dan menutup pintu utama. Bunyi deru mobil Vera menjauh terasa seperti bunyi lonceng kematian bagi Bu Fitri dan Lucy. Mereka masih berdiri di tempat yang sama,
Bu Fitri memegang erat dokumen wasiat yang kini terasa seperti bara api di tangannya. Bu Fitri akhirnya menjerit. Jeritan itu kali ini bukan lagi jeritan kemarahan atau arogansi, melainkan jeritan penyesalan, frustrasi, dan syok yang teramat dalam. Ia menjatuhkan wasiat itu dan merosot ke lantai marmer yang dingin. Lucy ikut menangis, air matanya membasahi pipi yang selama ini hanya dihiasi kosmetik mahal. Ini tidak mungkin, Lucy. Tidak mungkin. Bu Fitri mengulang kalimat itu berkali-kali, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Kita sudah berkorban, kita sudah mengurus rumah ini, kita sudah menguasai perusahaan. 2 tahun. 2 tahun kita hidup dengan keyakinan bahwa kita adalah pemiliknya. Lucy menimpali dengan isak tangis. Tapi ibu lihat sendiri, Bu. Rumah ini bukan milik kita. Kita hanya penyewa. Kita hanya numpang. Dan sekarang, kita harus membayar semua tagihan ini tanpa uang. Kepala Bu Fitri sakit. Ia memegang kepalanya, mencoba memutar kembali semua kejadian. Kata-kata Vera tentang uang 5 juta dan biaya listrik 3 hari terus terngiang. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia. Ia melemparkan 5 juta rupiah tunai, uang yang seharusnya bisa menjadi penyelamat sementara, ke wajah Vera, orang yang kini memegang kendali atas semua aset mereka. Aku menghinanya. Aku menganggapnya tidak berguna. Aku menyuruhnya pergi. Bu Fitri meratap, suaranya parau. Vera tidak marah. Dia bahkan tersenyum saat mengambil uang itu. Dia tahu dia adalah majikan kita, dan aku baru saja menghina majikanku sendiri. Rasa malu itu jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Selama 2 tahun, Bu Fitri telah membangun narasi palsu tentang jasa dan pengorbanan dirinya demi menjaga warisan. Ia memaksa Vera tunduk, hanya untuk mengetahui bahwa ia sendirilah yang selama ini hidup di bawah belas kasihan Vera. Tiba-tiba, suara derap kaki lain terdengar. Beberapa pelayan, termasuk kepala pelayan dan koki yang setia, berjalan menuju ruang tengah dengan membawa koper kecil mereka. Nyonya Fitri, kami mohon pamit, ujar kepala pelayan dengan hormat, namun nada suaranya tidak lagi menunjukkan kepatuhan. Nona Vera baru saja menghubungi kami. Sesuai wasiat, kami semua harus segera meninggalkan pekerjaan ini hari ini. Nona Vera telah melunasi gaji kami sampai akhir bulan, termasuk uang pesangon. Bu Fitri dan Lucy hanya bisa melihat pemandangan itu dengan mata nanar. Seluruh sistem pendukung kehidupan mewah mereka runtuh di hadapan mereka. Tidak ada lagi makanan mewah yang disajikan, tidak ada lagi kamar yang bersih tanpa perlu disentuh, tidak ada lagi supir yang siap mengantar ke pusat perbelanjaan. Mereka sendirian. Tunggu. Aku akan bayar kalian 2 kali lipat. Jangan pergi, pinta Bu Fitri panik. Kepala pelayan menggeleng sopan. Maaf, Nyonya. Kami tidak bisa melanggar wasiat yang sah. Nona Vera tidak mengizinkan Nyonya memberikan bantuan finansial apapun kepada kami, apalagi kepada diri Nyonya sendiri, selama masa percobaan ini. Lucy teringat pada kulkas yang kosong karena ia terlalu malas berbelanja dan selalu mengandalkan koki. Ia teringat pada kebun mawar yang harus dipangkas secara rutin oleh tukang kebun profesional. Ia teringat pada tagihan air yang membengkak karena kolam renang harus diisi ulang. Siapa yang akan melakukan semua itu sekarang? Mereka tidak memiliki keterampilan atau uang untuk membayar tenaga profesional. Pikiran Bu Fitri kembali ke amplop coklat di tas Vera. Uang 5 juta. Uang terakhir yang ia lempar.
Bu Fitri membayangkan bagaimana ia harus menjual perhiasannya satu persatu, atau bahkan menjual mobilnya, hanya untuk membayar tagihan listrik yang menunggak di bulan pertama. Ironi terbesar adalah, ayah Vera tidak membuat mereka miskin, ayah Vera hanya mengambil hak mereka untuk menjadi kaya, dan memaksa mereka belajar bagaimana cara bertahan hidup. Sementara itu, Vera sudah berada jauh. Ia duduk di sebuah kafe sederhana, menikmati kopi pertamanya yang terasa damai dalam 2 tahun terakhir. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Om Herman. Skenario berjalan sesuai rencana, Om. Wasiat sudah diserahkan dan dibaca. Saya sudah pergi. Om Herman membalas, bagus, Vera. Sekarang kau bebas. Mulai sekarang, fokuslah pada dirimu dan masa depanmu. Jangan kembali ke sana, biarkan mereka menjalani takdir yang ayahmu siapkan. Vera menghela napas lega. Ia mengeluarkan uang 5 juta rupiah dari tasnya. Uang yang dilemparkan Bu Fitri. Ia tersenyum. Uang ini tidak lagi terasa sebagai uang penghinaan, melainkan sebagai tanda kebebasan. Vera tahu, Bu Fitri dan Lucy akan melalui masa-masa yang sangat sulit. Tapi ia tidak merasa bersalah. Ia hanya melaksanakan kehendak ayahnya yang ingin memberi pelajaran berharga. Wasiat ayahnya adalah tindakan kasih sayang terakhir yang melindungi Vera dan, pada saat yang sama, memberikan kesempatan terakhir kepada Bu Fitri untuk menemukan harga dirinya yang hilang. Vera memandang uang itu, lalu memasukkannya kembali ke tas. Ini adalah modalnya untuk memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang warisan atau hinaan. Malam mulai menyelimuti rumah besar yang kini terasa kosong dan sunyi. Bu Fitri dan Lucy duduk di ruang tamu, di sofa yang dulu mereka anggap tak ternilai, kini terasa seperti tempat penantian hukuman. Lampu-lampu besar di rumah itu redup. Bu Fitri, yang selalu memerintahkan seluruh lampu dinyalakan agar rumah terlihat megah, kini sangat takut memanggil teknisi listrik. Ia bahkan belum berani menyalakan pendingin udara sentral karena takut melihat angka di meteran listrik. Ibu, aku lapar sekali, keluh Lucy, wajahnya pucat dan berantakan tanpa make-up tebal yang biasa ia kenakan. Aku sudah cek kulkas. Hanya ada air mineral dan beberapa buah yang sudah layu. Kita tidak punya makanan instan. Bu Fitri, yang biasanya hanya duduk manis menunggu makanan dihidangkan oleh koki pribadi, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Perutnya sendiri keroncongan, tetapi gengsinya terlalu besar untuk pergi ke toko kelontong di sudut jalan. Kau pikir ibu tidak lapar, Lucy? Jawab Bu Fitri. Suaranya terdengar frustrasi. Ia bangun, mencoba menemukan kunci mobil. Baiklah, kita harus keluar. Kita cari restoran. Aku akan bayar pakai kartu kredit. Bu Fitri mengambil dompet mewahnya dan mengeluarkan kartu kredit yang selama ini ia gunakan tanpa batas. Namun, ia teringat perkataan Om Herman melalui Vera. Seluruh akses ke rekening perusahaan telah dibekukan. Bu Fitri mencoba menelepon bank. Maaf, Ibu. Kartu kredit Anda sudah tidak dapat digunakan. Akses ke rekening yang terhubung dengan warisan sudah dialihkan ke Nona Vera. Semua aset non-pribadi sudah dibekukan. Anda hanya memiliki rekening pribadi dengan saldo minimal, jelas petugas bank di ujung telepon. Bu Fitri menjerit pelan, melemparkan ponselnya ke sofa. Saldo minimal yang ia miliki hanya cukup untuk membayar tagihan haircare bulan lalu. Uang tunai 5 juta rupiah yang ada di tas Vera kini terasa sangat jauh. Bagaimana ini, Bu? Kita bahkan tidak bisa membeli makanan. Lucy mulai menangis lagi. Tenang, Lucy. Kita masih punya perhiasan. Kita masih punya kalung berlian yang kubeli di Paris.
Besok pagi kita jual. Bu Fitri mencoba mencari solusi instan, namun ia tahu menjual perhiasan bukanlah hal yang mudah atau cepat. Malam itu, mereka terpaksa tidur dengan perut kosong. Lebih buruk lagi, kamar mereka terasa pengap dan panas karena Bu Fitri mematikan pendingin udara. Keduanya terbiasa tidur di suhu dingin, dan malam itu menjadi malam yang panjang penuh siksaan. Di tengah malam, Bu Fitri terbangun. Ia mendengar suara air menetes dari kamar mandi utama. Ia beranjak, tubuhnya terasa berat. Ternyata, keran air di kamar mandi Lucy bocor. Biasanya, ia hanya perlu menelepon teknisi atau menyuruh pelayan memperbaikinya. Sekarang, ia harus mencari alat-alat sendiri di gudang. Bu Fitri berjalan ke gudang belakang, tempat yang selama ini ia anggap kotor dan hanya dimasuki oleh para pekerja. Aroma lembab dan debu menyeruak. Ia menemukan kotak peralatan. Di sana ia melihat sebuah winch tua, dan pandangannya tertuju pada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kain lap. Rasa penasaran Bu Fitri muncul. Ia membuka kotak itu. Isinya adalah beberapa foto lama ayah Vera dan sebuah surat tulisan tangan. Surat itu bukan surat wasiat, melainkan surat dari ayah Vera yang ditujukan kepada Om Herman, ditulis beberapa bulan sebelum meninggal. Isinya menceritakan penyesalan ayah Vera karena tidak segera bertindak tegas terhadap keserakahan Bu Fitri. Ayah Vera menulis, "Herman, aku tahu aku terlambat. Aku mencintai Fitri, tapi aku tidak bisa membiarkan keserakahannya menghancurkan Vera. Aku harus memberinya pelajaran yang pahit, namun adil. Dengan syarat 1 tahun tinggal, aku memaksanya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang harus bekerja keras untuk mempertahankan gaya hidup ini. Ini bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menyembuhkannya jika ia mau membuka mata." Bu Fitri membaca surat itu, air mata mengalir, namun kali ini bukan air mata penyesalan finansial, melainkan penyesalan pribadi. Ia menyadari bahwa di mata mendiang suaminya, ia adalah proyek rehabilitasi, bukan istri yang dicintai dan dipercaya. Ia menyadari betapa dalam rasa kecewa ayah Vera padanya. Ia kembali ke kamar. Ia melihat Lucy tertidur pulas dengan tubuh berkeringat. Bu Fitri menghela napas. Ia tidak bisa memperbaiki keran itu malam ini. Ia kembali berbaring, mencoba menutup mata, namun rasa lapar dan panas membuatnya terus terjaga. Pagi menjelang, Bu Fitri bangun dengan sakit kepala hebat. Ia menoleh ke arah jendela, melihat kebun mawar yang indah itu. Di sana, rumput-rumput liar sudah mulai menjulang tinggi. Tugas pertama hari itu, memangkas rumput dan mawar di bawah terik matahari, atau rumah mereka akan terlihat kumuh dan menarik perhatian tetangga. Bu Fitri yang biasanya hanya menghabiskan pagi dengan minum teh mahal dan membaca majalah fashion, kini harus mencari sarung tangan berkebun. Ia berjalan keluar dengan pakaian rumah yang sederhana. Saat ia mulai mencabut gulma, tangannya terasa sakit dan perih. Ia melihat ke atas, ke arah jendela kamar Vera. Vera sudah tidak ada di sana. Vera kini bebas, mungkin sedang menikmati hidup barunya dengan uang tunai 5 juta rupiah yang ia dapatkan dari Bu Fitri, sementara Bu Fitri harus bekerja keras untuk rumah yang sebenarnya bukan miliknya. Kesadaran pahit itu menusuk Bu Fitri. Ia tidak diusir secara fisik, tetapi ia telah diusir dari zona nyamannya, dari dunianya yang selama ini dibangun di atas kemudahan orang lain. Seminggu berlalu sejak Vera pergi, dan kondisi di rumah mewah itu semakin memburuk. Bu Fitri dan Lucy terlihat kuyu dan lusuh. Lucy menderita ruam di tangannya karena mencuci piring dengan sabun keras. Sementara Bu Fitri, tangannya melepuh karena mencoba memangkas kebun mawar yang luas tanpa tahu cara yang benar.
Aroma makanan gosong kini sering tercium dari dapur yang biasanya steril. Pagi itu, meja makan yang biasanya dihiasi sarapan mewah kini hanya terisi air putih dan sepotong roti tawar sisa yang sudah sedikit keras. Bu Fitri menatap Lucy yang sedang menyantap roti itu dengan air mata. "Ibu tidak tahan lagi, Lucy," ujar Bu Fitri, suaranya lemah. "Tagihan listrik sudah datang. Jumlahnya 300 juta untuk bulan lalu. Kita tidak mungkin sanggup membayarnya. Kita harus melakukan sesuatu." Mereka berdua sudah mencoba menjual perhiasan Bu Fitri di beberapa toko emas. Namun, perhiasan mahal tersebut membutuhkan waktu dan proses verifikasi yang lama. Selain itu, Bu Fitri menolak menjualnya dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya, karena ia masih menyimpan harapan bahwa ini hanya sementara. "Kita harus menghubungi Om Herman, Bu," usul Lucy. "Mungkin dia bisa memberi kita pinjaman, atau paling tidak menunda pembayaran tagihan rumah sampai kita menjual perhiasan." Gengsi Bu Fitri runtuh. Om Herman adalah pengacara ayah Vera, orang yang ia remehkan dan selalu ia anggap sebagai pembantu hukum semata. Kini, ia terpaksa harus memohon bantuan pada pria itu. Dengan hati yang berat, Bu Fitri menelepon Om Herman. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada memerintah, hanya ada keputusasaan. "Om Herman, ini saya, Fitri. Saya minta tolong. Saya dan Lucy kesulitan membayar biaya operasional rumah. Tagihan listrik sangat tinggi. Bisakah Om membantu kami? Setidaknya pinjamkan uang untuk membayar tagihan ini," pinta Bu Fitri, hampir menangis. Om Herman mendengarkan dengan sabar di ujung telepon. "Maaf, Bu Fitri. Sesuai dengan wasiat resmi yang sudah Anda baca, saya dilarang keras memberikan bantuan finansial apapun kepada Anda atau Lucy. Jika saya melanggar, wasiat itu akan batal demi hukum dan semua harta akan jatuh ke Yayasan Amal. Vera pun akan kehilangan segalanya. Tapi ini tidak adil. Ayah Vera tidak mungkin ingin kami mati kelaparan," seru Bu Fitri. "Ayah Vera tidak ingin Anda mati kelaparan, Bu Fitri," balas Om Herman dengan nada tenang. "Beliau hanya ingin Anda hidup secara mandiri. Ada banyak aset pribadi di rumah itu yang bisa Anda jual untuk bertahan hidup. Perhiasan, pakaian desainer, bahkan mobil sport yang Anda gunakan setiap hari. Itu semua adalah aset pribadi Anda yang tidak termasuk dalam klausul warisan. Anda bisa menjualnya untuk membayar tagihan." Om Herman melanjutkan, "Vera hanya ingin memastikan rumah ini tetap terawat, karena rumah ini adalah miliknya sekarang. Jika Anda tidak sanggup membayar tagihan, mau tidak mau Anda harus menjual beberapa barang pribadi Anda yang tidak terpakai. Itu adalah konsekuensi dari pilihan ayah Vera, Bu Fitri." Ponsel Bu Fitri terlepas dari genggamannya. Om Herman benar. Mereka masih punya barang-barang pribadi yang bernilai jutaan rupiah. Namun, menjual barang-barang itu terasa seperti menanggalkan identitas mereka yang selama ini dibangun di atas kemewahan. Mereka harus memilih antara harga diri dan kelangsungan hidup di rumah ini. "Lucy, kita harus menjual semuanya," kata Bu Fitri dengan mata kosong. "Kita jual dulu beberapa tas tanganmu. Lalu jam tangan ibu. Kita harus kumpulkan uang untuk membayar tagihan listrik hari ini juga." Maka, dimulailah proses yang paling menghinakan bagi mereka. Bu Fitri dan Lucy, yang selama ini dikenal sebagai sosialita kaya raya, kini harus mendatangi pegadaian dan toko barang bekas untuk menjual barang-barang mewah mereka dengan harga yang sangat rendah. Lucy menangis saat tas Hermes pertamanya harus dilepas hanya dengan 1/4 harga asli.
Bu Fitri merasa dipermalukan ketika ia harus bernegosiasi harga dengan pedagang yang sama sekali tidak menghargai status sosialnya. Di salah satu kesempatan, saat mereka sedang antri di sebuah toko pegadaian, Bu Fitri bertemu dengan salah satu rekan sosialitanya dulu, Ibu Tanti. "Fitri? Astaga, apa yang kau lakukan di sini? Kau mau membeli perhiasan antik?" tanya Ibu Tanti, memandang Bu Fitri dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wajah Bu Fitri memerah karena malu. Ia berusaha menutupi tas yang berisi jam tangan mewahnya. "Oh, Tanti. Aku hanya sedang mencarikan hadiah untuk Vera. Dia sedang menyukai barang-barang vintage." Ibu Tanti menatap sinis, ia melihat dengan jelas wajah Lucy yang terlihat menderita. "Oh ya? Kudengar rumahmu sepi sekali sekarang. Para pelayan sudah tidak ada. Aku dengar dari gosip, Vera adalah pemilik rumah yang sebenarnya. Itu benar ya? Kudengar kalian sedang menjalani semacam hukuman dari almarhum suami. Benarkah kau harus mengurus rumah sebesar itu sendiri?" Harga diri Bu Fitri runtuh total. Ia tidak bisa berbohong lagi. Semua orang sudah tahu. Semua orang di lingkaran sosialnya sudah tahu bahwa ia dan Lucy hanyalah penghuni sementara yang kini dipaksa bekerja layaknya orang miskin untuk mempertahankan ilusi kekayaan. Bu Fitri menarik Lucy keluar dari pegadaian itu secepatnya, meninggalkan Ibu Tanti yang masih berbisik-bisik. "Kita tidak akan bertahan 1 tahun, Bu," bisik Lucy, gemetar. "Lebih baik kita keluar saja dari rumah ini, cari apartemen kecil, dan hidup tenang daripada dipermalukan seperti ini." Bu Fitri menggeleng keras. "Tidak, Lucy. Kita tidak akan keluar. Jika kita keluar, Vera akan menang. Ayahmu akan kecewa. Kita harus bertahan demi membuktikan bahwa kita mampu. Kita akan membayar semua tagihan ini. Kita akan bertahan." Tekad itu muncul bukan karena cinta pada rumah, melainkan karena keangkuhan yang tersisa. Bu Fitri dan Lucy memutuskan bahwa mereka akan menanggalkan sebagian besar barang mewah mereka demi mempertahankan rumah yang kini terasa lebih seperti museum yang memakan biaya besar. Mereka harus bertahan, setidaknya sampai 1 tahun berakhir, baru kemudian mereka bisa menjual rumah itu kepada Vera, jika Vera mau membelinya dan memulai hidup baru yang sesungguhnya. Waktu berputar cepat, dan akhirnya 1 tahun penuh telah berlalu sejak Vera menyerahkan wasiat dan meninggalkan rumah. Rumah mewah itu masih berdiri tegak, tetapi suasana di dalamnya telah berubah total. Bu Fitri dan Lucy tidak lagi mengenakan pakaian desainer atau perhiasan mahal. Mereka kini terlihat lebih kurus, tangan mereka kasar karena pekerjaan rumah tangga, dan pandangan mata mereka tidak lagi sombong, melainkan dipenuhi kelelahan yang nyata. Mereka berhasil bertahan. Itu adalah keajaiban yang menyakitkan. Mereka harus menjual hampir semua barang mewah pribadi mereka, semua tas, jam tangan, dan perhiasan, hanya untuk menutupi biaya operasional rumah yang luar biasa besar. Mereka belajar memasak, membersihkan, dan bahkan memotong rumput. Perjuangan itu memang berat, tetapi secara aneh, hal itu mengikat mereka. Mereka belajar mengandalkan satu sama lain, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan selama ayah Vera hidup. Tepat pada hari peringatan 1 tahun, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Itu adalah mobil Vera. Vera melangkah keluar, mengenakan pakaian bisnis yang rapi dan profesional, wajahnya memancarkan aura ketenangan dan kesuksesan yang baru. Vera tidak lagi terlihat seperti gadis pasif yang dulu tinggal menumpang. Bu Fitri dan Lucy menyambutnya di teras. Tidak ada lagi permusuhan, hanya rasa canggung. "Selamat siang, Bu Fitri, Lucy," sapa Vera,
Senyumnya tulus. Vera, kau datang, kata Bu Fitri, suaranya pelan. Ia tidak lagi mampu menatap mata Vera dengan tatapan meremehkan. Ya, 1 tahun sudah berakhir. Saya datang untuk menyelesaikan urusan terakhir, jawab Vera. Mereka duduk di ruang tamu. Vera melihat sekeliling. Rumah itu masih bersih, meskipun perabotannya terasa lebih minimalis setelah banyak barang Bu Fitri dijual. Vera dapat melihat di sudut ruangan setumpuk berkas tagihan rumah tangga yang tersusun rapi, bukti bahwa Bu Fitri benar-benar mengurusnya. Bagaimana, Bu Fitri? Tanya Vera, langsung ke intinya. Bu Fitri menghela napas panjang, sebuah napas yang terasa melepaskan beban bertonton. Kami bertahan. Kami berhasil membayar semua tagihan, meskipun harus menjual hampir semua yang kami miliki. Ternyata membayar biaya hidup itu sangat sulit, Vera. Dan mengurus rumah sebesar ini sendirian itu menghancurkan. Lucy mengangguk. Aku bahkan mulai bekerja paruh waktu di kafe, Vera. Uangnya kugunakan untuk membeli kebutuhan dapur, bukan lagi tas baru. Vera mendengarkan dengan seksama. Ini adalah perubahan yang ayahnya harapkan. Mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka telah menemukan nilai dari kerja keras. Bagus, kata Vera. Saya senang mendengarnya. Sesuai wasiat, dengan berakhirnya masa 1 tahun, kalian bebas dari syarat tersebut. Status kalian kini adalah tamu saya, jika kalian mau. Bu Fitri menunduk. Vera, kami minta maaf atas semua perkataan dan perlakuan kami. Kami sadar, kami telah menghina orang yang ternyata memiliki kontrol atas nasib kami. Uang 5 juta rupiah yang kulempar ke wajahmu itu akan selalu menjadi pengingat betapa bodoh dan sombongnya aku saat itu. Vera mengangguk. Saya mengerti. Dan saya memaafkan ibu. Saya tahu itu adalah cara ayah untuk memberi ibu pelajaran, bukan untuk membalas dendam. Vera kemudian mengeluarkan 2 amplop tebal dari tasnya. Bu Fitri dan Lucy menatapnya dengan was-was, takut akan ada kejutan hukum lainnya. Amplop pertama ini adalah salinan dokumen serah terima rumah ini yang sudah saya tanda tangani, jelas Vera. Status ibu dan Lucy kini resmi menjadi penyewa rumah dengan biaya sewa 0 rupiah selama 5 tahun ke depan. Ibu tidak perlu menjual barang lagi untuk membayar biaya operasional. Semua biaya akan kembali ditanggung oleh aset warisan yang kini dikelola oleh perusahaan investasi profesional yang saya tunjuk. Bu Fitri dan Lucy terkejut. Mereka tidak harus membayar tagihan lagi? Mereka sudah menjual segalanya demi rumah ini, dan kini Vera memberikan keringanan total. Tapi, mengapa Vera, tanya Bu Fitri, tidak mengerti? Setelah semua yang kami lakukan? Karena ayah tidak ingin ibu dan Lucy menderita selamanya. Ayah hanya ingin memberikan pelajaran itu 1 kali, dan ibu telah melewatinya, Vera tersenyum. Ayah ingin ibu hidup tenang, tapi tidak tergantung sepenuhnya. Vera kemudian menyerahkan amplop kedua. Amplop ini berisi sebuah surat penawaran. Saya tahu ibu dan Lucy sudah mulai bekerja mandiri, itu adalah kemajuan besar. Surat ini adalah penawaran pekerjaan di perusahaan warisan ayah, yang kini saya kelola langsung. Pekerjaan itu bukan sebagai staf senior, melainkan sebagai karyawan tingkat awal. Gaji yang ditawarkan cukup untuk hidup sederhana, bukan untuk gaya hidup mewah. Vera melanjutkan, ini adalah kesempatan ibu dan Lucy untuk membuktikan bahwa kalian bisa sukses tanpa mengandalkan kemewahan, tetapi dengan kerja keras dan integritas. Jika ibu dan Lucy menerima, itu bagus. Jika tidak, itu juga tidak masalah.
Kalian tetap bisa tinggal di sini dengan gratis selama 5 tahun. Bu Fitri mengambil surat penawaran itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap surat itu, lalu menatap Lucy. Mereka telah kehilangan banyak hal, tetapi mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, keahlian dan harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bu Fitri tidak lagi merasa ia berhak atas kekayaan itu, ia hanya ingin hidup damai. Terima kasih, Vera, bisik Bu Fitri, air mata menetes, kali ini air mata penyesalan sejati. Kami akan menerima tawaran ini. Kami akan mulai dari nol. Kami ingin membuktikan bahwa pelajaran ayahmu tidak sia-sia. Vera tersenyum, hatinya lega. Ia tahu, dengan berakhirnya masa 1 tahun ini, ia tidak hanya mendapatkan warisan, tetapi juga sebuah keluarga baru yang lebih jujur. Vera bangkit, ia memeluk Bu Fitri dan Lucy. Pelukan itu terasa canggung, tetapi hangat. Vera mengambil kuncinya, ia kembali ke mobilnya. Saat Vera pergi, Bu Fitri dan Lucy berdiri di teras. Mereka masih memiliki rumah besar itu, tetapi kini mereka memiliki misi baru, bekerja keras. Rumah itu tidak lagi terasa seperti penjara, melainkan landasan untuk memulai hidup yang lebih bermakna. Vera mengemudi menjauh, ia memandang ke belakang. Babak kehidupan yang sulit telah ia tutup, dan ia kini siap membuka babak baru sebagai pengusaha muda yang sukses, membawa serta hikmah dari surat wasiat ayahnya. Pesan moral, kekayaan sejati adalah kemampuan untuk mandiri, dan pengampunan adalah hadiah terbesar yang dapat kita berikan, baik kepada orang lain maupun diri sendiri.